Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subianto, NIM 20104174142. Mata kuliah Manajemen Operasi 2, kelas A2 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal UAS yang diberikan oleh Pak Adi. Pada bagian A, 1. Setiap elemen pada setiap baris matrik biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matrik yang diperoleh dari langkah pertama dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati suatu elemen. 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tapi jika belum, maka lanjutlah langkah berikutnya. Yang keempat, pilih elemen terkecil dari matrik yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang melewati garis 2 kali. Ulangi langkah ketiga sampai tabel optimum. Yang kelima, alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Pada dasarnya terjadinya sistem antrean ketika adanya para pelanggan yang membutuhkan suatu pelayanan mulai berdatangan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem antrean tidak bisa dilepaskan dari pelanggan atau fasilitas pemberian layanan. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu sistem antrean ini sangat bergantung dengan fasilitas dari suatu perusahaan atau pemberian layanan. 1. Ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. 2. Diperkirakan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga bila belum dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecil. Ketiga, ditentukan apabila terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah berikutnya. Yang keempat, dilakukan penutupan sesuai nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai yang tidak tutup garis, lalu semua nilai yang tidak tutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Baik, selanjutnya contoh kasus 1. Di sini saya menggunakan metode maksimasi, di mana pekerjaan para karyawan Pak Ijo, Pak Ija, Wanto dan Wanti ini, dan pekerjaannya adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Sudah kita ketahui biaya-biayanya. Langkah pertama yaitu pilihlah elemen terbesar dan setiap baris. Setelah itu kurangkan pada setiap elemen barisnya. Baik, kita pilih elemen terbesar pada setiap baris ini. Baris Pak Ijo yang terbesar adalah 70, Pak Ija 60, Wanto 75, dan Wanti 65. Sudah kita ketahui, langkah selanjutnya dikurangkan dan pada elemen-elemen kolomnya. 70 dikurang 5, kurang 50, kurang 60, dan selanjutnya begitu juga. Maka dapatlah hasilnya 5, 20, 10, 0. Ini. Jadi selanjutnya buat tabel reduksi kolom. Karena kolomnya belum mempunyai nilai 0, jadi kita harus mengurangkan biaya yang ada pada kolom dari tabel reduksi baris dengan biaya terkecil yang ada di setiap kolomnya. Jadi
kita cari biaya terkecilnya, terus kita kurangkan pada setiap kolom ini. Jadi yang biaya terkecil ini kita pilih salah satu ini, biaya terkecilnya 10 0 0 0 0. Dapatlah hasilnya. Sudah kita kurangkan dan dapatlah hasilnya ini. Saatnya kita garis secara horizontal atau vertikal. Kita cari nolnya yang paling banyak. Jadi kita garis 1 2 3 4. Karena jumlah baris sama dengan jumlah baris atau kolom, maka matrik penugasan optimal telah tercapai. Jadi matriknya penugasan ini, jumlah baris dan jumlah kolomnya sudah terisi oleh garis ini, horizontal maupun vertikal. Jadi penugasan optimal telah tercapai. Selanjutnya kita menentukan bagian-bagian karyawannya serta pekerjaannya. Jadi Pak Ijo ke mengemas, Pak Ijah ke adonan, dan Wanto ke memotong, dan Wanti ke memasak. Sudah kita tahu ini mengemas, memotong, dan memasak, maka dapatlah bagiannya, yaitu Pak Ijo mengemas 70, sedangkan Pak Ijah ke adonan 55, Wanto ke bagian memotong 75, dan Wanti bagian memasak 55. Kita totalkan sama dengan 70 ditambah 55 sama dengan 125. 125 ditambah 75 sama dengan 200, ditambah 55 sama dengan 225, 255 maksudnya. Jadi biaya optimal pada karyawan Pak Ijah Wanto Wanti terkait kerjaannya adalah 255. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penugasan atau menggunakan metode pengarian. Baik, di sini saya melanjutkan kasus yang kedua, metode minimasi. Baik, sudah kita ketahui terkait soalnya. Baik, di sini nama-namanya atau sumbernya yaitu Ali, Badu, Painom, Siti, dan Paijo. Tujuannya ke Singkawang, Landak, Pemangkat, Mempawah, dan Paruk. Sudah kita ketahui nilainya. Baik, di sini. Selanjutnya langkah kedua, maksudnya langkah pertama adalah kita mengurangi atau kita cari elemen baris matrik di sini yang terkecil. Kemudian kita kurangi elemen yang terkecil ini ke setiap elemennya, dikurangi 1. Baik, sini sudah kita ketahui nilainya. Jadi elemen yang paling kecil pada baris pertama adalah 8, baris kedua 9, dan baris ketiga 7, baris keempat 8, dan baris kelima 10. Sudah ketahui yang terkecilnya elemennya, selanjutnya dikurangi dan dapatlah hasilnya ini.
sudah kita kurangi dapatlah ini. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita menentukan garisnya antara horizontal atau vertikal. Baik, di sini saya ambil garisnya dari sini vertikal, horizontal, dan vertikal. Karena baris dan kolomnya antara vertikal dan horizontal belum memenuhi, belum optimal, artinya kita ulangi langkah berikutnya. Sama juga seperti yang tadi, kita cari nilai yang kecil. Karena di sini ada 4, jadi kita pilih salah satu saja. Saya pilih di sini dan dapat juga hasilnya. Kita kurangi. Langkah ketiga, inilah hasilnya. Kita membuat garis lagi. Nah, di sini saya akan membuat garisnya secara horizontal dan vertikal. Baik, sudah. Kita lihat sudah berapa garisnya. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kan baik, di sini garisnya sudah memenuhi atau bisa dimaksud sama dengan sudah optimal, karena sudah memiliki 5 garis atau 5 garis, sudah optimal. Karena di sini sudah optimal, kita tidak perlu lagi mengulangi langkah-langkah atau mengoptimalkannya lagi, karena di sini sudah optimal. Baik, langkah selanjutnya penugasan karyawan. Jadi karyawan ini sudah ditentukan tempat-tempatnya. Ini bisa kita lihat Pak Ijo ke Singkawang, sedangkan Badu ke Landak, Painam ke Pemangkat, Siti ke Pemangkat, dan Ali ke Mempawah. Baik, perhitungan akhirnya adalah Pak Ijo ke Singkawang 10, Badu ke Landak 10, Painam ke Pemangkat 7, dan Ali. Jadi total waktu optimalnya adalah 43. Selanjutnya pada bagian C. Pertama, Ibu Mukti. Terkait video pertama, Ibu Mukti Ratna Dewi menjelaskan tentang teori antrian, struktur dasar antrian. Ada beberapa asumsi yang dijelaskan oleh beliau, yaitu menjelaskan definisi dari teori antrian, penyebab munculnya antrian, dan juga struktur dasar antrian yang mencukupi sumber antrian, pelayanan, dan keluaran. Yang kedua, video kedua, yaitu Anya Muria Manikam menjelaskan tentang metode penugasan minimasi. Ada beberapa yang dijelaskan oleh beliau, antara lain yaitu definisi metode penugasan dan juga langkah-langkah dalam penyelesaian kasus menggunakan metode Hungarian. Yang ketiga oleh Dr. Beni Ostanababan, SPI MSI, menjelaskan tentang metode asesmen atau penugasan. Beliau ini menjelaskan tentang langkah-langkah dan menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan metode asesmen atau penugasan. Pelajaran yang dapat diambil dari ketiga video tersebut adalah kita dapat memahami bahwa setiap teori atau metode yang disampaikan itu ada yang sama, mungkin perspektif dari mereka yang berbeda-beda.
Manfaat yang dapat diambil yaitu kita dapat mengetahui langkah-langkahnya dan juga dapat menyelesaikan suatu kasus masalah dengan menggunakan beberapa metode tersebut dengan benar, sehingga kita tahu ini loh, oh ini yang belum optimal, yang ini sudah optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.